Mohon maaf sebelumnya, Pak. Suara saya sudah kedengaran? Ya, selamat sore. Sudah terdengar. Ya, mohon maaf, Pak. Ada kendala. Soalnya sudah ganti-ganti. Nggak bisa dengaran suara, Pak. Oke, Iya, Pak. baik. Kita mulai aja mungkin ya. Eh, saya mulai. Ada pembukaan dari moderator atau langsung saya mulai? Ada saya sendiri. Oh, oke. Oh, iya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di room meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nur Fadila selaku MC yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Adapun agenda pada acara webinar hari ini yaitu pembukaan oleh MC yang sedang berjalan, selanjutnya acara inti webinar, kemudian foto bersama, dan yang terakhir penutup. Pada hari ini, Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Tadulako menyelenggarakan acara yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, yakni Webinar Nasional Statistika. Adapun media partner dari Webinar Nasional Statistika kali ini yaitu BISA AI. Webinar Nasional Statistika ini adalah webinar pertama yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Statistika yang dirangkaikan dengan Tadulako Data Challenge 2021 dengan tema Data Journalist for Information Accuracy. Tujuan dari webinar ini yakni untuk memperkenalkan pentingnya jurnalisme data dengan tepat sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat untuk menambah wawasan publik. Seminar kali ini akan dipandu oleh seorang moderator. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Trisya Rahma Julianti, salah satu mahasiswa dari program studi statistika Universitas Tadulako. Untuk itu, saya persilakan moderator untuk mengambil alih acara ini. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Dan langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Nama Bapak M. Oktaviano Pratama, Eskom Mkom. Beliau merupakan Direktur at BISA AI Academy, PT BISA Artificial Indonesia. Riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1-nya di jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia, melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan untuk gelar PhD di jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung dan jurusan Electrical and Electronics Engineering Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi Presiden Director dari BISA AI, Chief Scientist dari BISA AI, Kepala Pusat Studi Ilmu Komputer di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Reviewer Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Research Intern NARA Institute of Science and Technology, dan Head of Artificial Intelligence PT Premier Optima Santiga. Demikian CV pemateri yang dapat saya sampaikan. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Materi, kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 60 menit, dan selama pemateri menyampaikan materi tidak diperkenankan ada interupsi. Demikian ketentuan yang akan kita pakai. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada Bapak M. Octaviano Pratama, Eskom Mkom. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Trisia ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Salam kenal buat teman-teman dari Universitas Tadulako di Palu ya. Ya, perkenalkan nama saya Oktav. Pada sore hari ini waktu Indonesia Barat, mungkin di sana sudah di jam berapa ya, jam 4:30 ya di Palu. Hari ini saya akan membahas mengenai data journalism for information accuracy ya. Jadi bagaimana kita menggunakan data untuk keperluan jurnalis ya, untuk membuat konten, membuat infografis ya, untuk dengan tujuan kita bisa menghasilkan suatu infografis konten yang akurat. Sebelumnya saya mohon maaf, seharusnya kemarin acaranya karena orang tua ada yang meninggal, jadi terpaksa diundur pada sore hari ini. Mohon dimaafkan dan mohon doanya juga untuk ayahanda saya yang meninggal di hari Jumat minggu lalu 22 Oktober. Baik, sedikit mengenai Bisa AI Academy. Jadi Bisa AI Academy ini adalah platform terkait dengan pembelajaran kecerdasan artifisial dan subset ilmu dari kecerdasan artifisial seperti data science, statistik, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Mungkin semua sudah dibagikan kupon untuk belajar melalui Bisa AI Academy, baik melalui Udemy-nya Bisa AI maupun melalui platform bisa.ai. Ya, kita masuk ke data journalism. Apa itu data journalism? Yaitu adalah suatu proses jurnalistik ya, berdasarkan analisis dan juga filtering data set yang besar dengan tujuan untuk membuat suatu visualisasi dan juga story yang akurat ya dan valuable. Nah, di sini dengan memanfaatkan data set yang nanti prosesnya kita coba bahas ya, kita bisa membuat suatu data atau news story yang mana bisa berupa bentuknya adalah infografis, bisa berupa bentuknya adalah poster, berita, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus belajar data journalism? Karena banyak juga artikel-artikel atau infografis yang mungkin tidak akurat. Nah, di sini sebagai kita yang mengenal data, yang mengenal statistik, yang mengenal matematik, kewajiban kita untuk membuat suatu berita yang sesuai dengan fakta dan juga memanfaatkan data agar datanya ini menjadi lebih akurat, ya, lebih menarik dan valid. Jadi data journalism bisa membantu seorang jurnalis untuk menceritakan kompleks story ya melalui suatu ringkasan artikel maupun infografis sehingga tidak banyak kalimat-kalimat di dalamnya dan berdasarkan fakta di lapangan. Ya, kalau kita lihat di koran-koran, di artikel, ya di paper dan lain sebagainya, banyak banget informasi yang menggunakan data-data statistik ya. Berdasarkan statistik dari ini seperti ini trennya dan lain sebagainya. Nah, untuk menghasilkan hal tersebut ya kita perlu mempelajari mengenai data journalism. Ada yang disebut dengan data driven journalism. Jadi
kita memiliki suatu data, ya datanya nanti bisa kita dapatkan dari multiple source, ya dari berbagai macam sumber yang ada. Kemudian kita akan lakukan filtering data tersebut ya dengan menggunakan tools-tools yang tersedia, yang salah satunya sudah kita bagikan tutorialnya di PISA Academy. Kemudian data yang tadinya mungkin bagi masyarakat umum akan sulit dibaca ya, karena biasanya ya kalau kita berikan data raw data, data mentah ataupun data berbentuk tabular data, statistik dan lain sebagainya, itu akan sulit dibaca oleh masyarakat, sehingga kita harus memetakan dengan format yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca oleh masyarakat, yaitu di sini dengan tekniknya adalah visualisasi data. Setelah divisualisasikan datanya, apakah cukup? Belum, karena kita belum membuat suatu story yang akan kita rilis, ya, yang akan kita keluarkan kepada publik. Dalam hal ini adalah masyarakat. Sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi ataupun data ataupun artikel yang valid, yang mudah dipelajari, yang mudah dibaca dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah data jurnalisme. Sebagai contoh, misalkan, saya memiliki data terkait dengan COVID-19. Ya, datanya dari mana? Datanya bisa saya ambil, ya, saya langsung contohkan saja. Saya bisa ambil dari Kaggle. Ya, jadi datanya ini bisa saya ambil dari Kaggle. Kaggle ini adalah suatu platform open data ya, bisa kita unduh beberapa dataset publik ya, di mana data-data ini bisa kita cari di datasets ya yang ada di Kaggle. Tinggal kita cari aja misalnya COVID Indonesia. Ya, sebagai contoh saya ingin mencari data COVID di Indonesia. Nah, setelah itu maka saya akan download datanya ya. Saya klik download. Kemudian ya ada yang ditanya. Mungkin saya mute aja ya. Teman-teman yang lain. Nah, datanya saya download. Kemudian setelah itu kita bisa ambil contohnya ya. Ya. Ya, sebagai contoh misalnya setelah di-download, maka datanya bisa kita buka ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini adalah raw data, data yang masih mentah ya. Dimana kalau kita explore lebih lanjut, data ini bisa kita elaborasi sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih mudah untuk dibaca ya, seperti ini. Nah, di sini adalah contoh COVID di Indonesia untuk setiap provinsi di Indonesia. Ya, ada yang dari Jawa Timur, ini contohnya, ada yang dari DKI Jakarta, ada yang dari Maluku, dan lain sebagainya. Nah, namun data-data yang kita kumpulkan ini, kalau kita kasih kepada masyarakat seperti ini, ya kemungkinan akan kesulitan untuk mendapatkan insight di dalamnya. Contoh insight bagaimana? Misalkan, saya ingin menampilkan data atau visualisasi dari data yang saya miliki terkait dengan sebagai contoh misalnya 10 provinsi dengan kasus COVID-19 yang paling banyak di Indonesia. Nah, bagaimana caranya kalau kita tampilkan di data tabular seperti ini? Kan sulit. Nah, namun ketika kita menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam visualisasi data, maka hal ini akan lebih mudah untuk kita bisa buatkan visualisasinya dalam bentuk yang menarik. Atau misalnya saya ingin mengetahui jumlah kasus atau total case yang sembuh paling banyak di Indonesia. Di mana saja? Ya, bisa kita gunakan teknik visualisasi data ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Dari data raw tadi, kemungkinan kita akan bermain dengan tools ya, bisa dengan Excel. Sebenarnya yang paling mudah adalah dengan Excel. Atau bisa dengan Python ya. Python, bahasa pemrograman Python saat ini menjadi salah satu programming ya yang banyak digunakan untuk kegiatan data journalism ya, untuk kegiatan data science dan lain sebagainya. Karena kemudahan dan juga fitur di dalamnya yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk melakukan hal-hal seperti visualisasi data, filtering data, bahkan sampai dengan storytelling pun bisa dilakukan di sana. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, setelah kita kumpulkan datanya, ini contoh datanya ya, kita kumpulkan ada data lokasinya ya, ada longitude, latitude, case-nya dan lain sebagainya. Maka data ini sudah cukup untuk memvisualisasi data kira-kira daerah mana total kasus yang paling banyak di Indonesia. Ya, ini kita bisa lihat melalui granularity dari
visualisasi data kita ya seperti ini. Ternyata case yang paling banyak itu di daerah Jawa Barat contoh ya, disusul misalkan dengan DKI Jakarta, ini sebagai contoh ya, sebagai contohnya, atau misalkan di Jawa Timur ya, kemudian disusul lagi di daerah lainnya di Indonesia. Kemudian untuk kasus dengan total kematian yang paling banyak juga bisa kita dapatkan melalui data yang sudah kita visualisasikan ya, dengan menggunakan ini contohnya dengan menggunakan Crawlerpath Maps ya. Jadi visualisasi ini tidak hanya berbentuk misalkan diagram batang saja atau pie chart atau misalnya dengan scatter plot dan lain sebagainya, namun juga bisa dengan visualisasi peta ya. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python itu sudah sangat mudah untuk membuat pemetaan ya, karena di sana sudah tersedia beberapa fungsi atau library yang membantu kita dalam melakukan pemetaan ya. Salah satunya ini dengan menggunakan Crawlerpath Maps ya, seperti itu. Kemudian kita ingin menampilkan ya data misalnya 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak dengan sumbu Y-nya adalah misalkan kasus kesembuhannya dan sumbu X-nya adalah provinsinya. Kita bisa lihat datanya seperti ini. Atau misalnya kita ingin melakukan korelasi terhadap data ya. Korelasi itu kan hubungan, relasi di antara dua variabel. Misalkan, saya ingin melihat misalnya parameter, misalkan apa ya? Coba kita lihat ya. Misalkan parameternya populasi misalnya. Ya. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara populasi dengan misalnya jumlah kasus kesembuhan di Indonesia? Bisa lakukan seperti korelasi ya. Dan korelasinya kita tampilkan dalam format misalnya ini adalah confusion matrix, sehingga kita bisa menghapus beberapa parameter atau variabel yang kemungkinan tidak diperlukan di sini ya. Salah satunya adalah fase di dalam filtering ya. Kita lihat lagi fasenya, tadi ada data yang kita peroleh ini, kemudian kita lakukan filtering salah satunya dengan normalisasi data ataupun dengan korelasi ya, kita mengamati variabel-variabelnya dan korelasi terhadap dependent variabelnya. Kemudian kita visualisasikan datanya seperti ini, dan terakhir setelah datanya kita ukur validitas dan reliabilitasnya, maka kita bisa menampilkannya dalam bentuk story ya, sehingga story-nya ini akan menjadi lebih menarik. Sebagai contoh misalkan story-nya di dalam bentuk infografis seperti ini. Misalnya kasus di DKI Jakarta. Dari mana mendapatkan kasus ini? Ya dari dataset yang kita miliki ya. Kemudian sebarannya bagaimana? Dari dataset yang kita miliki. Setelah divisualisasikan kita buat story-nya dalam story. Nah, sehingga di sini ketika kita membuat suatu infografis, membuat suatu poster, membuat suatu artikel berdasarkan data ya, akan menjadi lebih akurat, akan menjadi lebih menarik untuk dibaca. Oke, kasus yang lain misalkan. Di sini kasusnya adalah saya memiliki data mentah, raw datanya adalah data terkait dengan cuaca di Indonesia. Datanya ada nggak? Ada. BMKG sudah menyediakan itu. Kita coba lihat ya, datanya itu dari BMKG. Ini suara saya lancar ya? Oke, kita lihat datanya dari data.bmkg.go.id. Ya, kita bisa dapatkan dari Open Data BMKG. Misalkan saya ingin melihat, ini ada data perkiraan cuaca atau gempa bumi. Kita bisa lihat data perkiraan cuaca. Misalkan saya ingin memvisualisasikan data di Yogyakarta. Nah, datanya seperti ini. Ini adalah raw data. Ya. Raw data itu data yang mungkin belum bisa dibaca oleh masyarakat. Tugas seorang statistician adalah, atau data scientist adalah untuk mengubah, ya, melakukan transformasi data yang tidak bisa dibaca ini menjadi bisa dibaca oleh masyarakat. Ya, itulah tugas kita sebagai seorang data scientist. Oke, sekarang kita lihat data yang sudah kita dapatkan. Ya, misalkan ini source-nya adalah dari data terbuka di BMKG. Data ini sama ya, kita bisa lakukan korelasi di antara variabel independen dengan dependent ya. Nah, ini contoh misalkan antara ini kecepatan angin ya dengan misalkan kelembapan dan lain sebagainya. Nah, kita petakan dengan confusion matrix. Seperti itu contoh. Atau misalnya kita filter hanya daerah di provinsi tertentu saja yang misalnya kita ambil datanya, provinsi lain kita hapus, itu juga filter.
Setelah datanya kita dapatkan, kita bersihkan, kita lakukan filtering, barulah kita lakukan visualisasi terhadap data tersebut. Ya, ini berdasarkan hari ini, misalkan cuacanya, misalkan di Jogja itu 32 derajat Celcius, ya, contohnya. Dan perkiraannya apakah hujan atau tidak? Nah, ini kan sebenarnya ada teknik namanya forecasting. Yang paling sederhana adalah dengan moving average. Ya, atau misalnya dengan teknik lain, Winters model dan lain sebagainya yang bisa melakukan forecasting. Ya, misalnya dengan moving average. Kemarin misalnya kecepatan angin sekian, kemarinnya lagi kecepatan angin sekian, ya berarti kita jumlahkan dibagi dengan ya kita dapatkan forecast hari ini. Kemudian juga cuacanya hujan atau tidak itu juga forecasting. Ya, bisa dilakukan dengan teknik statistika ataupun dengan teknik machine learning. Ya, untuk belajar machine learning itu panjang. Jadi bisa telah membagikan akses ke course bisa AI dan juga ke Udemy course yang ada bisa AI course yang ada di Udemy. Ya, nanti silakan bisa dibaca. Nah, setelah kita transformasikan data raw ini menjadi bentuk visualisasi, barulah kita bisa membuat story. Ya, contoh misalnya ini di sini. Judulnya adalah Indonesia makin panas. Dari mana bisa tahu makin panas? Berarti kan kita harus melihat data histori sebelumnya. Ya, misalkan dari tahun ke tahun kita mendapatkan datanya, ada nggak? Ada di data BMKG ini bisa kita lihat ya datanya. Atau misalnya 3 hari ke belakang kita lihat ya. Kemudian kita ambil beberapa data ya, datanya kan bisa kita ambil selain dari DKI Jakarta dan juga Yogyakarta ya, kita bisa ambil dari daerah lain misalnya Solo, Semarang, Makassar, Banjarmasin dan lain sebagainya. Ini suhunya ya, derajat Celcius ya. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan Indonesia makin panas dari mana? Ya tadi, dari data-data histori, data-data sebelumnya ya. Kita bisa menyimpulkan itu. Nah, untuk mengetahui penyebabnya atau misalkan solusinya itu juga bisa menggunakan teknik-teknik lainnya di statistika. Ya, karena hari ini kan topiknya statistik ya. Jadi, pendekatan statistik ya, kuantitatif ini sangat diperlukan dalam data journalism ya, salah satunya ini untuk membentuk story, infografis, artikel dan lain sebagainya yang memiliki data-data yang valid ya, kita perlu menggunakan dataset real ya, yang mana kita lakukan filtering dan juga visualisasi, barulah kita buat story. Kemudian kita juga bisa melakukan ini contoh lainnya ya, yang mungkin masih ada relasinya. Misalkan berdasarkan review suatu konsumen terhadap suatu produk ya. Ini contohnya review dari Bisaya Academy ya, kita grab semua datanya, kita ambil semua datanya, kita visualisasikan dengan word cloud ya. Dari word cloud ini kita bisa mengetahui misalkan oh ternyata di Bisaya Academy contoh misalnya video silabus nggak tampil semua gitu kan, ini katanya dari mana kita tahu ini dari word cloud ini itu materi dan lain-lain ya, atau misalkan pengajarnya tidak tepat waktu contoh ya. Ini kita ambil yang negatifnya dari review konsumen terhadap kepuasan menggunakan Bisaya Academy contohnya. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu visualisasi dan juga story juga. Visualisasinya bentuknya word cloud, story-nya bentuknya ya misalkan ini kalau misalnya bagus ya reviewnya, ini kita ambil yang negatif, misalnya yang positif kita ambil ya, kita bisa buat story-nya ya terkait dengan Bisaya Academy, statistiknya bisa masuk di sini, kemudian apa yang orang suka dengan Bisaya Academy bisa kita tampilkan semua di sini ya. Kalau misalkan kita membuat suatu artikel, membuat suatu infografis berdasarkan data. Ini contoh lainnya ada suatu e-commerce yang mana banyak yang nge-review ya di dalam e-commerce tersebut ya terhadap suatu produk mereka, dan ini bisa kita ambil datanya ya dengan menggunakan teknik namanya crawling ya. Kita ambil datanya, kemudian kita lakukan pemodelan di sini, dan kita bisa mendapatkan keyword terkait dengan produk ataupun terkait dengan bisnis tersebut ya, misalkan sangat membantu, mudah dipahami contohnya ya, dan lain-lain. Nah, bisa kita tampilkan reviewnya itu bagaimana, apakah bagus atau ada yang kurang, itu bisa kita ketahui. Kemudian di sektor lainnya pun
sebelum menjadi suatu ini terkait dengan public policy ya, ini juga bisa menggunakan data sentimen analisis ya. Jadi data yang berasal dari sosial media, dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook bisa kita ambil dengan menggunakan teknik crawling data. Untuk kemudian kita lakukan pre-processing, datanya kita bersihkan, masukkan ke dalam database, dan kita akan bisa membuat pemodelan sentimen analisis. Kemudian data-driven journalism juga dapat bersumber dari suatu riset. Jadi tidak semuanya harus kita kumpulkan sendiri. Bisa kita baca dari riset terdahulu ya, karena kan riset itu sifatnya adalah empiris ya, berasal dari riset lainnya. Nah, kita bisa dapatkan data yang bersumber dari riset. Ini sebagai contoh, misalkan ini ada riset saya yang judulnya adalah Influencing Factor of Consumer Purchase Intention Based on Social Commerce Paradigm. Nah, berdasarkan data riset ini, yang kita lakukan adalah kita mengambil misalnya demografi dari user, misalnya kita ambil demografinya. Siapa saja yang mengisi kuesioner untuk teknik pengambilan data ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita petakan ya, ini adalah visualisasinya, demografinya ya. Kemudian kita buat hipotesisnya ya, hipotesis terhadap ini kan yang tujuan paper ini adalah apa kira-kira faktor yang mempengaruhi orang-orang itu belanja di social commerce seperti Instagram ya, Kaskus dan lain sebagainya. Oh, ternyata setelah dianalisa ya dengan teknik statistik, kita bisa mengetahui dari beberapa hipotesis ini ternyata misalkan yang paling banyak itu adalah trust ya. Jadi orang tuh belanja di suatu social commerce kalau sudah percaya. Ya, jadi ini adalah faktor dari purchase intention. Atau misalkan selain itu misalnya information seeking dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu faktor-faktornya, ya barulah kita lakukan visualisasi. Nah, visualkan ini, kita buat 45% pengguna dari social commerce itu akan belanja ketika misalkan sudah trust terhadap suatu produk. 78% itu akan belanja ketika mereka sudah mencari informasi atau information seeking ya dari social commerce tersebut dan lain sebagainya. Nah, jadi data-driven journalism juga bisa berasal dari suatu riset. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana untuk memulai tekniknya ya. Mungkin saya sedikit bahas ya. Nanti untuk lebih detailnya ada baiknya bisa coba di aplikasi di saya. Ya, di sini yang akan dibahas adalah data journalism dengan menggunakan data science. Data science atau ilmu data ini salah satu pendekatan yang populer saat ini ya, di mana dengan berbagai teknik di dalamnya ya, berbagai pendekatan seperti AI, machine learning, deep learning di dalamnya akan membantu dalam proses data science ya, atau ilmu data. Ya, orangnya adalah data scientist. Nah, dengan data science kita bisa melakukan analisa, kita bisa melakukan visualisasi data, kita bisa melakukan proses lainnya ya, komputasi lainnya atau statistik lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan insight dari data dan membuat story-nya. Ya, kita bisa memulainya dari open data. Di Indonesia sendiri sudah ada portal data ya, yaitu di data.go.id. Kemudian di luar negeri sudah ada namanya Kaggle ya, untuk data publik. Teknologinya sekarang semua sudah ada ya, dengan teknologi ya, contohnya di sini kita melakukan crawling dari berbagai sosial media, dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram dan lain sebagainya. Bisa kita crawling atau dari dokumen-dokumen seperti data PDF ataupun data CSV ya, dari API dan lain sebagainya kita bisa crawling. Setelah itu datanya akan kita simpan di dalam suatu gudang data untuk kemudian kita visualkan dan juga akan kita lakukan analisa dengan pemodelan data science. Ada tools namanya Google Colab, ini bisa dicoba untuk melakukan programming dengan bahasa pemrograman Python yang membantu kita dalam proses data science ya, bisa diakses di halaman colab.research.google.com. Kemudian ini sebagai contoh data, kita akan membaca data ya. Kemudian kita bisa tampilkan statistik deskriptif dari data kita. Misalkan ada mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, ya, nilai mediannya dan sebagainya. Statistik deskriptif dari data. Dan ini sangat penting untuk kita mengenal data. Sebagai contoh misalkan, kenapa kita harus tahu standar deviasi? Karena kita harus mengetahui nilai upper dan juga lower atau nilai standarnya dari mean kita bagaimana.
kita bisa dapatkan informasinya melalui standar deviasi. Atau kita perlu melakukan normalisasi terhadap data kita, karena setiap kolom di dalam data kita jika tabular itu akan berbeda range-nya. Sebagai contoh, saya punya kolom usia, ya, usianya antara 10 sampai dengan 70 tahun, dan ada pendapatan. Income-nya dari 1 juta misalnya sampai dengan 10 juta. Dan ini tentunya range-nya berbeda. Perlu kita normalkan agar kita mendapatkan range yang sama seperti ini. Misalkan kita ubah usianya di antara 0 sampai 1, income-nya di antara 0 sampai 1. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan teknik standard scaling, yaitu setiap data point akan dibagi dengan nilai maksimum dari kolom tersebut. Kemudian kita juga perlu melakukan teknik lainnya seperti korelasi, ya, untuk mengetahui hubungan di antara variabel yang biasanya ini adalah independen dengan dependent variabel. Nah, ini misalnya langkah awalnya kita buat dulu scatter plot, ya. Ini scatter plot visualkan antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu antara ukuran dari mesin kendaraan dengan harga jual kendaraan, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat trennya. Oh, ternyata antara dua variabel tadi ada korelasinya secara positif. Dilihat dari mana? Ini masih hipotesis sebenarnya. Kita perlu buktikan secara statistik, ya, dengan teknik namanya percent correlation, ya, seperti ini. Ya, kita hitung percent correlation-nya ini, kita mendapatkan nilai misalnya 0,95 yang artinya mendekati 1. Yaitu kalau mendekati 1 artinya memiliki korelasi secara positif antara ukuran mesin yang tinggi, yang besar, ya, engine size yang besar dengan harga jual mobil yang tinggi. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu hal seperti ini, kita akan memperhatikan variabel-variabel yang memiliki korelasi yang tinggi terhadap suatu dependent variabelnya, sehingga kita bisa menyampingkan ataupun memberikan bobot yang rendah terhadap variabel yang misalnya kurang tinggi di sini. Asyik mulai Mas, saya mau mandi, ya. Mas. Kenapa? Ada pertanyaan? Baik, saya lanjut lagi, ya. Ini tekniknya, ya, sedikit, nggak banyak. Nanti bisa dilihat di course-nya untuk lebih detailnya. Nah, ini contohnya data histori penjualan kendaraan. Bisa kita ambil dari UCI Machine Learning Repository, ya, data histori penjualan kendaraan, ya, kemudian kita visualkan dengan scatter plot seperti ini antara salah satu variabel engine size dan price. Kemudian kita hitung korelasinya dengan menggunakan percent correlation. Kemudian nanti hasilnya kita bisa membuat ke depannya pemodelan dengan regresi linear, ya. Ketika ada data baru masuk, ya, kita bisa memprediksi dengan tepat berapa kira-kira harga jual mobil yang tepat, ya, dengan regresi linear. Kalau variabelnya lebih dari 1, variabel independennya lebih dari 1, kita bisa menggunakan multiple linear regression. Kalau 1 berarti simple linear regression. Tapi kita harus perhatikan data dependent variabelnya itu apakah nilainya continuous atau discrete, ya. Kalau continuous berarti kita bisa menggunakan regresi. Kalau discrete, ya, berarti kita menggunakan teknik lain seperti klasifikasi. Kemudian dari data selain data tabular, ya, kalau tadi kan ini data tabular, ya, data yang di dalam sel, ya, baris dan kolom. Data lainnya seperti teks, bagaimana? Apakah bisa divisualisasikan? Bisa, ya, dengan menggunakan word cloud. Contohnya di sini, ya, ini ada tulisan saya mengenai bagaimana memodelkan suatu teks atau topik analisis modeling, ya. Nanti silakan bisa dibaca. PPT-nya boleh dibagikan, ya, sudah saya share. Nah, ada teknik lain, ya, ini mungkin semua sudah kenal. Tekniknya cukup sederhana tapi valid, ya, dalam menyelesaikan suatu hipotesis, ya, hipotesis atau dugaan. Ini tekniknya adalah dengan menggunakan LS, ya, dengan partial least square dan structural equation modeling, ya, PLS, SAM-PLS, ya. Jadi misalkan gini, tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kayaknya saya jelas. Misalkan gini, ini contoh, ya, di tahun 2017 lalu saya ingin mengetahui, saya tuh misalnya sering belanja nih di Instagram, apa belanja online, termasuknya kan sosial commerce, ya. Nah, tapi saya ingin mengetahui nih di sini kira-kira faktor apa yang membuat orang itu akan eager atau akan senang untuk belanja di social commerce.
Nah, saya coba langkah awalnya adalah tentukan hipotesisnya dulu. Di sini ada 7 hipotesis. Misalkan apa yang bisa diutilize ya, kemudian persepsi sosialnya bagaimana, information seeking, familiarity dan lain sebagainya sampai trust ya. Ini apakah ada, ini dugaannya ya, hipotesisnya adalah apakah ada pengaruhnya terhadap purchase intention. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah mengumpulkan data tadi yang mewakili masing-masing hipotesis ini. Misalkan ya kita sebut dengan construct ya, datanya kita kumpulkan, misalnya ada 3 pertanyaan yang mewakili perceived utilitarian value, ada 3 pertanyaan yang mewakili familiarity, ada 3 pertanyaan yang mewakili purchase intention. Kita kumpulkan 3 pertanyaan. Pertanyaannya kita bentuk dalam suatu kuesioner. Ya. Kuesionernya cukup mudah dengan Google Form saja, ya. Google Form kita buat, tapi jangan lupa demografinya kita buat. Ya. Untuk apa? Untuk bisa kita visualkan. Ya. Misalnya contoh demografiknya di sini ada gender, ada usia, ada job position, ada monthly income, ya, social commerce type, ya, dan lain sebagainya. Dan setelah demografinya kita definisikan di kuesioner kita, ya, tapi jangan masukin nama ya, karena nanti subjektif. Barulah kita masukkan masing-masing pertanyaan tadi yang diwakili jawabannya oleh Likert type scale ya, skala 7 ya, 5 sampai 7 lah ya. Nah, nanti kita buat skala semakin mendekati 7 misalnya sangat senang misalkan, atau sangat setuju, sangat tahu ya contohnya. Semakin mendekati 1 sangat tidak setuju, sangat tidak tahu, sangat tidak senang, dan lain sebagainya. Nah, kita kumpulkan datanya dari responden yang mewakili suatu populasi. Ya. Nah, jadi di sini kita ambil datanya, karena waktu itu yang saya teliti adalah contohnya apa terkait dengan membeli produk di social commerce ya. Saya kumpulkan datanya dari 1000 return questionnaire ya, yang valid itu misalnya ada 300. Nah, dari data yang valid itu kita bisa buat, ini paling mudah dengan menggunakan sample S ya. Kita masukkan ke ke pemodelannya ya, nanti akan ada keluar indikator-indikatornya, variabel-variabel yang mewakili ya. Misalkan yang mewakili diskriminan validity-nya apa ya, atau yang mewakili apa lagi nih di sini. Yang perlu dinilai itu sebenarnya kan adalah validitas dan reliabilitasnya dari data kita, ya, dari analisa kita. Nah, kemudian hasilnya itu kita bisa remove beberapa variabel yang tidak memenuhi nilai threshold-nya. Ya, misalkan dari semua variabel ini yang memenuhi hanya trust saja. Artinya di sini trust adalah faktor yang mempengaruhi purchase intention. Nah, setelah kita dapat ya kesimpulan dari risetnya, barulah kita buat story-nya. Ya, story-nya misalnya contoh seperti ini ya, kalau dari kasusnya. Misalkan kita balik lagi. Ya, saya harus dapatkan videonya dulu. Nah, kita coba lihat ya. Ini tadi kan kesimpulannya adalah trust ya. Trust dan information seeking. Ya. Contohnya misalnya gini kalimatnya, kalimat iklan ya misalkan. Ingin jualan produk di social commerce, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, disebutkan di situ langkah-langkahnya. 1, trust-nya di bawah ya, trust. Ketika seseorang sudah percaya dengan suatu produk, maka customer akan dengan mudah membeli produk kita. Kita tuliskan, itu kesimpulan riset kita tuliskan dalam bentuk story ya. Kemudian demografinya tuliskan juga ya, demografinya kita bisa tuliskan agar nah ini contoh seperti ini ya, demografinya kita tuliskan agar bisa lebih valid gitu. Kalau tidak dituliskan ya ngambil sampelnya dari mana gitu, jangan sampelnya palsu. Nah, kita tuliskan dari mana sampelnya, kita dapatkan monthly income-nya dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah membuat suatu story berdasarkan data yang valid ya, maka story yang kita buat itu sudah bisa disebut dengan artikel ataupun infografis yang siap dibaca untuk publik ya, seperti itu. Karena banyak juga ini pengalaman aja ya, saya pernah bantu beberapa inilah
tidak ada yang mau maju di pilkada dan lain-lain ya. Tapi juga ini apa namanya kita harus valid gitu. Kalau nggak valid ya kita nggak mau gitu. Maksudnya karena ini kan sesuatu yang apa untuk publik gitu, dikonsumsi publik. Jadi kita harus bisa lebih apa ya, lebih jujur terhadap hasil gitu. Karena bisa jadi orang tuh ngejar cepat misalkan. Saya ingin mengetahui elektabilitas dari suatu kandidat ya. Pulang sore ada yang ya, tapi saya nggak bisa cerita banyak. Intinya gini, ada yang ingin mengetahui elektabilitas dari suatu kandidat. Wah, dia kumpulkan dari beberapa source ya, kemudian kebetulan saya terlibat juga di dalam kita kumpulkan dari beberapa source ya, kemudian kita validasi lagi di masyarakat ya. Jadi fasenya itu untuk mendapatkan elektabilitasnya sekian itu tidak mudah gitu sebenarnya. Ada fase yang harus dilewati. Nah, di situ beberapa data driven journalism itu bisa membantu kita ya, apalagi misalkan kalau kita bisa mengetahui emosi dari masyarakat terhadap produk, terhadap misalnya kandidat pilkada, pilpres dan lain sebagainya, kita bisa lebih mudah untuk memetakan hasilnya seperti itu. Oke, mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan sekian terkait dengan data journalism for information accuracy. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi aja ya. Terima kasih. Baik, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh pemateri. Kepada pemateri kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mic-nya atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kepada peserta, saya persilahkan. Sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mic-nya dan atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Sekali lagi kepada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mic-nya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan mulai saja Bapak Ibu sesi kawan sore hari ini. Kita akan bahas terkait data science menggunakan Excel, dan ya mungkin agar waktunya tidak lama juga, saya sudah tadi juga menyusun materinya. Jadi kita akan bahas saja nanti kira-kira apa saja yang dapat kita lakukan di Excel dan prosesnya itu bagaimana. Di sana saya sudah lakukan formulanya dan kita akan bahas terkait setiap formulanya itu bagaimana penulisannya. Oke, sebelum itu saya akan share dulu terkait dataset yang akan saya pakai. Dataset yang saya pakai adalah mobil dataset. Silakan Bapak Ibu bisa download. Nanti bisa di save ke dalam Excel, ya Excel logo ya, karena kalau save-nya hanya jadi formula di Excel itu akan hilang. Maksudnya tidak bisa di save terkait formula-formula yang ada di Excel. Nah, tadi sudah saya ya kurang lebih seperti ini, sudah saya susun beberapa aset yang bisa diambil terkait ya prosesnya. Jadi kurang lebih data kita itu kurang lebih seperti ini. Kita mulai via scrolling, knowledge loss. Baik, karena mungkin belum ada pertanyaan, jika kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di grup WhatsApp webinar BISA. Selanjutnya kita ke acara sesi terakhir, yaitu kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Sebelum saya tutup, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan seminar kali ini. Jurnalisme data adalah proses jurnalistik berdasarkan analisis dan penyaringan besar kumpulan data untuk bertujuan membuat atau mengangkat berita. Seperti dalam masyarakat, data masih sulit dibaca. Ketika sudah divisualisasikan, maka data tersebut bisa dijadikan cerita atau informasi sebagai konsumsi publik. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan materi dalam acara seminar kali ini. Saya Trisha Rahma Julianti selaku moderator pamit undur diri. Kita bertemu di dalam acara seminar berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Bisa mencarinya itu kalau datanya itu kategori kalau datanya bisa kategori bisa kita lakukan perhitungan. Nah, lalu apa aja yang numerik seperti yang kita tahu tadi. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan moderator kita pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada panitia yang bertugas saya persilahkan, dan untuk teman-teman peserta webinar silakan mengaktifkan kameranya untuk pengambilan dokumentasi. Jadi yang tadi biarkan untuk median, min, median dan modusnya. Oke, tapi untuk yang kasus data kategori seperti ini, dan yang perlu kita yang dapat kita lakukan di sini adalah menghitung modusnya. Kalau ya bisa juga itu bisa kita cari. Ya mungkin kalau untuk min seperti yang kita tahu biasanya kita bisa menggunakan spreadsheet, lalu kita
arrange caranya itu yang mana aja, itu di kelopis aja gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, lalu juga sama minnya ini sudah berlaku untuk di numerik yang lain yang kita bisa lakukan cara yang sama, ya kita average, kita berikan basis data itu saja. Oke. Nah, seperti itu di rata-rata. Lalu median kita bisa langsung menggunakan formula median yang sama seperti yang tadi. Kita bisa Baik, terima kasih untuk waktunya sesi fotonya. Demikian serangkaian acara hari ini. Saya selaku MC dan mewakili teman-teman panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan dari awal acara sampai dengan selesai acara. Sekian dari kami, sampai jumpa pada webinar nasional statistika selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.